Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan jenis-jenis puisi ya. Jadi video ini disimak. Nanti kalau misalnya ada yang penting dicatat, karena setelah ini kalian akan Ibu berikan kuis dan kalian harus mengerjakan kuisnya. Di sini untuk jenis-jenis puisi itu sebenarnya ada di LKS ya. Ini jadi jenis-jenis puisi itu dibedakan menjadi dua berdasarkan zamannya. Ada puisi lama dan ada puisi baru. Apa perbedaannya? Kalau misalnya puisi lama itu adalah puisi yang masih terikat oleh berbagai aturan. Artinya puisi lama itu dia ini masih terikat dengan aturan-aturan yang ada di dalam puisi tersebut. Sedangkan kalau misalnya puisi baru itu dia sudah tidak mengikuti aturan yang ada di dalam puisi lama. Jadi kalau misalnya contohnya nih ya, Ibu kasih contoh. Nah, ini syair. Contoh syair ini, dalam penulisan syair itu tidak boleh sembarangan, artinya ada aturannya. Nih, syair ini adalah salah satu jenis dari puisi lama. Nah, setiap bait terdiri atas 4 baris. Nah, coba kita lihat. Artinya dalam satu bait itu tidak boleh lebih dari 4 baris. Dia harus mengikuti aturan, itu adalah puisi lama. Kemudian yang kedua, jumlah suku kata dalam setiap baris antara 8 sampai 14 suku kata. Masih ingat cara menghitung suku kata? Itu kalau misalnya di baris pertama itu inilah, itu berapa suku kata? Inilah, berarti 3 suku kata. Kemudian syair 2 suku kata, tentang 2 suku kata, hardiknas 3 suku kata. Artinya dalam satu baris tersebut itu ada berapa suku kata? 6, 7, 8, 9, ada 10 suku kata. Nah, tadi apa ciri-cirinya? Jumlah suku kata dalam setiap baris antara 8 sampai 14 suku kata. Artinya tidak boleh kurang dari 8 suku kata dan tidak boleh lebih dari 14 suku kata. Itu adalah syarat ya. Syarat puisi lama yang berbentuk syair. Kemudian yang ketiga, semua barisnya adalah isi. Nah, bisa dilihat di sini semua barisnya itu adalah isi. Berbeda dengan pantun. Pantun itu juga termasuk puisi lama. Dia kalau misalnya pantun itu apa? 2 baris pertama itu adalah sampiran dan 2 baris terakhir itu adalah isi. Nah, kemudian yang keempat, rima persamaan bunyi atau persajakannya itu adalah a. Itu kalau misalnya syair bisa dilihat di sini rimanya. S, artinya dia a. Kalau misalnya pantun bisa ab. Ada juga pantun yang a ya, tapi lebih banyaknya itu kalau pantun itu ab. Kemudian syair tidak mempunyai sampiran layaknya pantun seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian bahasa pada syair berbentuk kiasan. Nah, di sini jangan dibaca hati yang panas. Nah, hatinya bukan panas ya, tetapi dia itu bisa jadi misalnya masih marah seperti itu. Nah, itu adalah puisi lama. Artinya apa? Puisi lama itu masih terikat oleh aturan, oleh berbagai aturan. Kemudian puisi lama itu ada banyak di sini macamnya. Nah, kita langsung aja ke puisi baru. Puisi baru itu adalah sudah tidak terikat, tadi Ibu bilang. Contohnya itu ada banyak, bisa kalian lihat nih. Nah, balada, himne, epigram, romansa, elegi, satire dan lain-lain ya. Nah, ini kita Ibu kasih contoh di sini ada balada. Karena tadi itu misalnya yang pertama itu ada balada. Nah, di sini ada balada orang-orang tercinta karyanya W.S. Rendra. Nah,
Dia dari segi penulisannya itu sudah tidak terikat seperti puisi lama ya. Artinya sudah tidak ditentukan dalam satu bait itu berapa baris, kemudian harus berapa bait dalam satu karyanya, itu tidak. Dia artinya sudah tidak terikat lagi. Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Jadi apa itu perbedaan puisi lama dan puisi baru? Perbedaannya yaitu dilihat dari irama, bentuk, penulisan, persebaran, dan isi. Puisi lama itu tetap, ya, iramanya tetap, yaitu 2 patah kata dalam sekali ucap. Puisi baru itu dinamis, mengikuti pikiran dan perasaan. Ya, kalau misalnya dalam puisi tersebut itu sedih, artinya irama yang digunakan itu harus sedih, harus iramanya itu harus slow gitu, seperti itu. Dari segi bentuknya juga puisi lama itu terikat oleh aturan ya, seperti tadi ya, dalam satu bait itu harus 4 baris seperti itu, dan lain-lain. Kalau puisi baru tidak, dia bebas, tidak terikat. Mau dalam satu baitnya itu hanya 2 baris boleh ya. Kemudian dari segi penulisannya itu tidak dikenal atau tidak diketahui nama penulisnya. Artinya puisi lama itu karena dia diucapkan secara lisan, tidak tertulis, maka dia itu tuh tidak terkenal gitu, penulisnya itu siapa sih gitu. Tapi kalau misalnya puisi baru itu sudah ada ya, contohnya tadi itu nih, Balada Orang-orang Tercinta karya W.S. Rendra. Nah, dia sudah diketahui penulisnya siapa. Sedangkan persebarannya itu kalau misalnya puisi lama itu secara lisan, kalau misalnya puisi baru itu secara lisan dan bisa juga secara tertulis. Artinya bisa dibacakan dan bisa juga secara tertulis ya. Isi, perbedaan dari isinya. Kalau misalnya puisi lama itu rata-rata berupa nasihat, tapi kalau misalnya puisi baru itu rata-rata curahan hati seorang penulis. Nah, itu adalah materi untuk jenis-jenis puisi. Nanti bisa kalian baca di LKS lebih tepatnya ya. Nanti materi selanjutnya bisa dilanjut lagi. Nah, untuk sekarang silahkan kalian kerjakan kuisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.